Itulah yang diminta diberikan tanggung jawab juga kepada Zikri untuk memastikan bagaimana rencana kerja teman-teman apakah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Inova Medica. Kalau Inova Medica kan meminta teman-teman itu untuk posting jam berapa? Di bawah jam 8. Itu untuk KDHQ Bandung. Disesuaikan dengan yang ada di RS, disesuaikan dengan RS. Kalau misalnya Suaranya nggak jelas. Kalau tidak, di-unmute aja. Iya, di-unmute. Oke, Mungkin saya bisa. itu ya, Pun ya. Agak sulit minta maaf ya. Nah, oke. Tadi sampai mana? Yang ini. Nah ya rencana kerja. Nah pasti Mas Zikri di sini memastikan kalau teman-teman itu sudah posting rencana kerja sebelum jam kerja dimulai. Nah itulah tugas dari Zikri. Kemudian juga mungkin dari beberapa teman-teman udah pernah evaluasi sama Zikri. Zikri pun di situ fokusnya. Kemudian Mega nih. Mungkin ada yang bertanya, Mega apa? Dan mungkin udah ada juga yang ketangkep Mega tuh apa sih kerjaannya? Salah satunya adalah absensi. Jadi kalau misalnya Mega untuk mengurusi absensi hadir, lalu juga absensi apa lagi ya? Lembur yang berurusan dengan administrasi. Dan kemudian untuk rekrutmen ini kita bertiga sebenarnya. Kita barengan karena kita punya fungsinya juga masing-masing di rekrutmen itu. Kalau misalnya untuk interview HCM pasti dengan saya dan Zikri, Mega untuk psikotesnya gitu Mbak Vita. Kalau secara umum kayak gitu ya. Itu udah dari awal nggak mungkin kalau nggak kenal HCM. Kalau masih ada yang belum kenal, ya kalian kemana aja kemarin? Baru masuk. Baru masuk nggak mungkin. Ya udah. Dari ini suara saya dengar ya? Kedengaran sih? Oke. Tadi udah kenalan, udah share juga terkait jobdesk-nya rekan masing-masing. Kita kan nggak nyebut sebagai karyawan ya, kita Innovers semua ada yang masuk ke Innova Medica itu adalah Innovers. Oh itu Innovers lama, Innovers pokoknya. Karena kita tujuannya adalah berinovasi terus gitu. Nah, buat teman-teman HCM nih, kira-kira apa ya yang bisa poin-poin kita sharing kegiatan hari ini untuk bisa lebih kenal, untuk tahu tentang budaya kerja Innova gitu kan sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, kalau di kantor kan udah banyak nih. Kalau teman-teman di HQ Bandung itu di ruangan baru itu banyak ditempel-tempel kayak pamflet, jangan. Ada tuh DNA Innovers tuh. Nah, dari Mbak Maria nih, kita tahu DNA Innovers tuh gathering di tahun 2020. Enggak, di 2022 ini. Yang Januari. Iya, kemarin pengesahan DNA Innovers. Coba Mbak, bisa di-sharing nggak sih? Oke. Menyinggung tadi kita sudah pernah ya dan juga punya yang namanya apa yang Mbak DNA apa yang terpikirkan oleh teman-teman kalau DNA kira-kira apa kira-kira DNA itu tadi mungkin saya bisa ini sama anak-anak insight kali ya. Ya, teman-teman insight mungkin ada yang mau Mas Muhammad Sani. Paham nggak Mas kalau di DNA Innovers atau Mas Raga yang kemarin ikut gathering juga? Kalau untuk karya Innovers baru pastinya sudah pernah dan sudah sharing juga sih Mbak Vita untuk DNA Innovers. Kayaknya ada namanya Innovers baru. Yang masih inget nggak tuh waktu onboarding? Coba Mbak, sebelum saya tampilin Innovers DNA Innovers. Mbak Cynthia dong, senyum. Oke. Ayo open mic-nya Mbak Cynthia. Open mic dan open cam. Mbak Cynthia. Hilang dia. Kenapa hilang Mbak? Biasanya pada jaim kalau kayak gini. Bawah yuk deh. Deva coba. Ayo Deva. Ayo. Ayo Dev. Iya.
Mas Zikri tuh punya panggilan sayangnya Deva. Oh, ini kayak bapak. Oh, wajib. Padahal bisa Mai. Di sana ada Mei, ada Mai. Susah. Jadi Kebalik-balik. panggilan ininya Deva. Di Hakim Bandung tuh ada Nida sama Dina tuh balik kita loh. Iya, kita ada karyawan Nida, Dina. Dina. Berbalik tuh kan Dina, siapa lagi? Mau Dina kan pas Mas Fajardi kan balik-balik mulu kita. Tetap deh back to topic. Ada yang paham nggak sih DNA? Ayo dong teman-teman ya, tim yang waktu Ayo, kemarin ayo, onboarding kan. Kata siapa? Aku jawab di bawah kayak gitu. Beneran nih. Yuk, Ada yang bisa? teman-teman aktif yuk. Yang di Bandung ya. Mbak Cynthia mau jawab. Oh, ada Mbak Sintia. Mbak Dinda deh, Mbak Dinda deh, Mbak. Mbak Dinda ya? Masih seger nih kalau Mbak Dinda Dinda. di sana. Pasti. Mbak Ayo. Dinda atau Mas 2 Firhot? minggu nih Mbak, 2 minggu Mbak Dinda. Yang ada cam di laptopnya bisa on biar kita bisa interaksi dan melihat Dina nih. karena kapan lagi nih senternya HCM. Mungkin teman-teman kemarin ada yang mau ngeluhin gajinya kok saya kelebihan Mbak, kebanyakan gitu. Kan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ada yang berada kelebihan. Atau terkait dengan surat tugas gitu atau apa kan bisa gitu, tapi untuk kenal sana kita harus tahu dulu nih teman-teman ngerti nggak sih DNA atau budaya kerja Innova itu. Kayak gimana ya? Yuk, klik-klik gitu. Ayo teman-teman. Mbak Cynthia, saya kasih waktu ada Mbak Dinda di sana. Apa ya Mbak? Itu Langsung DNA Innovers. saja. DNA Innovers, yes. Customer first, integrity, growth Nah, mindset. ini. Waduh, langsung. Oke deh Mbak, paling aku kasih tahu dulu kali ya poin-poinnya, mungkin nanti bakalan keingetan kalau gitu. Sebelumnya kenapa 7 Iya. dulu deh? Bisa Mas, share screen ya gitu. Kok 7 sih? Loh, dia bilang 7 loh Diana. 7 dong. Diana kita ada 3 ya, kalau kebanyakan nanti kenyang kita. Kalau Ada selain dari dari jawab soalnya digaring. Biasanya kan gue ngegaring sendiri nih, jadi sendiri. Oke. Halo. Gue mau nyalain orang nggak bisa. Ini dia DNA kita. Mungkin kalau teman Innovers yang lama pasti sudah kenal sama 3 DNA ini. Ini yang selalu disosialisasikan oleh Pak Prando mengenai 3 DNA Innovers, yang mana Innova Medica ingin Innovers memiliki ketiga hal ini dalam dirinya. Yang pertama adalah customer first, yang kedua integrity, dan ketiga grow mindset. Nah, sebelum dari HCM nih, kira-kira ayo dong, sudah ada nih keywordnya udah dikasih tahu, ada yang mau coba sampaikan apa yang diingat kemarin waktu gathering, atau yang masih baru nih, Innovers baru, masih ingat waktu onboarding kemarin kita diskusinya kayak gimana? Mbak Mega nggak kelihatan Mbak. Pemalu nih kayaknya Innovers kita. Mbak Mega nggak kelihatan Mbak. Bentar. Kayaknya saya mau nunjuk yang ada di sini aja deh. Mbak Ayo Dina- Mas. Nah, boleh. Oh Mbak Dina, katanya Mbak Dina. Mbak Dina ya. Join Zoom nggak? Oh, Oke, kalau gitu Mas Firhot, saya mute dari sini ya. Mas Firhot boleh. Dari yang awal. DNA Innovers yang pertama customer first. Kalau mau semuanya boleh, silakan. Oke, boleh. Mungkin hanya menjelaskan customer first saja, intinya sederhananya itu terkait dengan customer first itu artinya kita setiap proses bisnis dari Innova mereka selalu berorientasi terhadap klien, baik itu intinya dalam lini bisnis baik di depan, tengah atau belakang, intinya berorientasi kepada customer. Mungkin itu aja. Oke, lanjut Bahasanya dong. bisa analis banget ya. Yang selanjutnya integrity. Mau nunjuk siapa? Yang lain aja kayaknya. Oke, lanjut. Saya bisa Siapa? analis buat Pas. Yang sama-sama baru aja kali. Ah ini nih sebelah saya katanya menjelaskan mindset. Ground mindset saya. Oke, Pak.
Oke. Nah, kita harus tukeran nih. Nah, ada yang teman-teman baru di Nova Medica. Tadi ada Mas Behot, terus di sampingnya ada Mas Lutfi. Nah, Mas Behot ini lebih ke bisnis analis, tapi case-nya adalah manajemen keuangan. Nah, lulusan baru tapi sudah langsung diarahkan buat ke keuangan ya. Itu. Nah, terima kasih buat penjelasannya. Ya, tepuk tangan. Ada yang lain, nah, Mas Lutfi. Silakan Mas Lutfi. Mas Lutfi ini Baik, perkenalkan Nah, nama saya Lutfi. Saya bagian dari sistem support. Saya ingin menjelaskan DNA Innoverse mengenai growth mindset, di mana growth mindset itu adalah pemikiran yang bertumbuh dalam berbagai kegiatan dan tidak cepat puas, sehingga menciptakan hal-hal baru dan juga membantu customer menyelesaikan kebutuhannya. Mas Lutfi bukan satu tahun boarding kemarin, Mbak Vita. Terima Oke, kasih. terima kasih, Mas. Nah, yang terakhir, integrity, kira-kira siapa? Mungkin dari teman-teman dari Innoverse yang di site, boleh dong dikeluarkan suaranya. Ayo dong. Apa ya? Hands up dong. Avendo deh. Mas Arvendo masih ingat nggak yang ke tengah ini nih, integrity nih? Mas Avendo mungkin bisa open mic dulu, Mas. Mana nih, Mbak Fit? iya, kenapa Kak? Kok jadi pada diem-diem gini ya? Soalnya kayak di sidang gitu ya. Itu harus ada sendiri. Biasanya Mas Carolus suka mau ngomong nih, kira-kira. Mau nggak ya? Mas Karolus sih mau ngomong ya. Mas Karolus. Mas Karo, lulus. Mas Carolus yuk, masih ingat nggak yang ke tengah ini, integrity? Apa tuh DNA yang kedua ini? Integritas. Halo Mbak, Ya, integritas. saya lupa ingat Mbak. Ingatnya saya Yang integritas ingatnya itu aja Mas. Ya, ingetnya aja Mas Carlos. Apa kata? Lupa juga jadi ingat. integritas itu kita harus menjaga kerahasiaan data dan juga Ya, aja ya. memiliki sifat integritas itu sendiri. Gimana Mas Carolus? Harus bisa menjaga kerahasiaan data klien. Halo, Mas Carolus. Halo, halo, suara saya masuk. Harus Halo. menjaga kerahasiaan pelayanan. Gimana Mas? Coba diulang Mas Carlos. Kerahasiaan data klien dan juga bersifat integritas itu sendiri di yang sedang dijalani. Maksudnya integritas sendiri itu kan bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya, lalu juga bisa bersifat profesional, itu Mbak. Tuh. Halo, sudah. Oke, terima kasih Mas Carolus, betul sekali Innoverse yang disampaikan oleh Mas Carolus. Kita harus memiliki integritas yang seperti itu. Bagaimana kita mau menjaga apa yang diberikan kepercayaan kepada kita dan kita bisa profesional. Nah, kalau boleh saya menambahkan nih Innoverse, customer first, tentu Innoverse tahu ya kita kerjasama dengan siapa, klien rumah sakit kita. Dimana kalau misalnya di sini kita memiliki job desk kita masing-masing. Ada sebagai sistem analis, sistem support, programmer, interface engineer, dan yang lain-lainnya. Bagaimana cara kita mewujudkan itu? Ya kita bisa memusatkan segala pekerjaan kita demi mereka. Misalnya ada pasien yang belum pulang, pastinya kan kita berusaha untuk memulangkan mereka, ya ada masalah pasien dalam transaksi, kita membantu mereka. Kita memahami dulu job desk kita masing-masing, sehingga apa? Kita bisa satu ke dalam pusat yang sama, yaitu customer first. Kita memusatkan perhatian kita kepada mereka. Terus yang kedua, integritas. Integritas kalau kita baca nih boleh loh searching padahal. Seorang yang punya integritas itu seorang yang seperti apa? Nih kalau di Google katanya seperti ini, memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. DNA Innoverse yang kedua ini adalah yang
baik menurut saya untuk pengembangan pekerjaan kita. Bagaimana kita menunjukkan attitude kerja kita yang baik demi proyek kita untuk berjalan. Dan yang ketiga, grow mindset. Grow mindset, kalau kita bicara grow mindset, Mbak Vita, itu lawannya adalah fixed mindset. Kalau fixed mindset dalam bahasa Indonesianya kan stuck, hanya kaku. Berbeda dengan orang yang grow kan bertumbuh, nyari jalan. dan sebagainya. Nah, kita inginnya Innovers Innovers itu memiliki sifat atau karakter atau DNA grow mindset ini. Bagaimana kita mau memahami pekerjaan kita, apa strategi-strategi yang menurut kita itu yang baik, dan bukan orang yang fixed mindset, yang menyerah, yang puas akan apa yang sudah dicapainya. Tapi orang yang grow mindset, dia haus akan pencapaian. Dia ingin terus melakukan perbaikan, dia terus ingin mencapai suatu hal yang baru lagi. Terus juga kalau orang fixed mindset, ketika ada kesalahan, apakah orang grow mindset akan menyalahi diri sendiri? Tidak. Orang yang grow mindset akan berpikir bahwa kesalahan itu akan membantu mereka untuk belajar lebih baik. Jadi, inilah Mbak Vita 3 DNA yang harusnya dan diharapkan oleh Nova Medica kita miliki. Oke, ya, sorry juga udah dengar ya, kalau ada yang jauh. Masih ada. Ya, itu untuk penjelasan terkait dengan DNA Innovers, dan ini pun sudah kita kenalkan ya sejak onboarding untuk karyawan baru. Nah, yang lama pun kita nggak lupa untuk kenal dan follow up kembali. Untuk dari masing-masing, reminder kembali apakah teman-teman di Innova sejatinya disebut sebagai Innovers punya 3 sifat ini gitu. Atau kalau kita nggak punya, ayo kita bantu untuk teman-teman tetap masih punya sifat-sifat supaya bisa customer first, integrity, and grow mindset. Nah, berkaitan lagi dengan 3 DNA ini, nah yang tadi Mas Diki sebut nih ada 7. Apa sih itu Mas yang 7 itu? Ya, tadi lupa. Yang di HiQ Bandung kayaknya pasti udah hafal dong, Pak. Setiap hari ke kantor, Betul. setiap hari melihat ini. Aku faktanya nempel tembok. 7 sikap. Tim IDD ini. 7 sikap yang tadi dibuka Innova. Ini yang kemudian kayak IDD kayaknya. Mau dong tim IDD. Kita ada Innova Dok, Squad juga. kita lihat malah wakil Innova Dok, Bang John, Ada Bos, Innova Dok. pada gitu. Ada Mbak. Innova Dok. Mas Ayogi open cam bisa? Ayo Mas Ayogi. Nggak apa-apa Mas, dibacain juga. Nggak ada. Aku mau sambil sorot gitu sih. Enggak ada kameranya, Mbak. 7 sikap, 7 karakter. Ada yang belum jalan-jalan ke Bandung. Ada yang on. Ayo Mas Ayogi, suaranya ke kameranya. Mas Ayogi, apa sih Yang lain tadi. tujuh apa tuh? Yang ada di dinding Innova tuh. Meka telur. Astagfirullahaladzim. Gak ada suaranya Mas. Yang sama jelas gak suara saya? Nah, kedengeran. Aduh. 7 karakter Innova. Apa tuh Mas? Kalau bisa dari nomor 1 ya Mas Ayogi. Ya Mas Ayogi. Cek. Masuk Pak, masuk Pak. Masuk Pak. Sini Pak, sini Pak. Emang ya, sini aja Pak. Sampai udah mulai di sana. Ya. Enggak, jadi tadi ini sekedar mengingatkan. Mau Ayo dong Mas Ayogi. Enggak usah. Masuk Pak. Saya introvert sama. introvert. Ayo. Ayo dong, ayo dong. Sini Pak, sini Pak. Kita punya Innova Dok. Enggak, kamu Isinya jangan adalah Ayogi. tetap masuk, tetap kita masalahnya. Berarti developer ya Mas ya. Betul sekali. Gimana Mas? Apa pendapatnya tentang 7 karakter Innovers?
Kok di Pendapat- foto ya? Jujur, takut Pendapat saya dari oh ya, yang pertama itu proaktif. Jadi kita tuh harus proaktif dalam sebuah pekerjaan. Jadi tidak melulu menunggu apa yang disuruh, tapi kita harus menjemput bola tersebut gitu istilahnya. Yang kedua adalah planner, di mana setiap pekerjaan kita itu harus direncanakan. Nah ini kenapa makanya diadakan rencana kerja setiap pagi, karena harus tersusun dan terplanning. Nah selanjutnya organizer itu tidak jauh sepertinya dari planner. Ya, jadi setiap pekerjaan kita itu harus terencana dan terstruktur. Mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang jadi prioritas dari itu. Dan selanjutnya adalah kooperatif. Mungkin kooperatif di sini adalah bisa bekerja sama gitu ya. Nah, kita kan namanya ini kita kan super tim ya. Kita harus bekerja sama antar Innovers di sini, kita bekerja sama baik itu yang bersinggungan maupun enggak begitu. Selanjutnya adalah empati, itu sikap yang harus dimiliki setiap manusia yang kita harus empati kepada orang yang memang membutuhkan empati. Nah itu untuk sinergistik 5. Nah, 6 nih. ini yang keenam adalah sinergistik. Itu menurut Mas Fikri gimana? Sinergi itu adalah bagaimana kita dapat keterkaitan ya. Jadi dapat bekerja sama, tapi bukan cuma bekerja sama, tapi saling bertemu dan Betul sekali Mas Fikri, memang baik. Oke, yang terakhir Mas. Itu adalah upskilling. Nah ini setiap kita mungkin harus tetap skill kita harus tetap diasah setiap hari agar kita masih ingat saya masih ingat kata-kata yang Bapak pernah bilang ke saya bahwa asah senjatamu dalam tanda kutip setiap malam agar besok pagi dalam pekerjaan bisa digunakan. Itu mungkin adalah arti lain dari kita harus tetap skill up setiap hari. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ayogi. Oke, Mas Iya. Jawab itu adalah Innovers yang memang kelihatan gitu kan. Sebenarnya kalau di HG Bandung ada gitu terpampang untuk segmen karakter Innovers. Nah ini saya mau konfirmasi lagi nih untuk KTM. Apa sih yang harus ditengahkan atau benar-benar menanamkan si segmen Innovers ini gitu kan. Kadang untuk ingat si 7 aja di luar kepala tadi saja apa ya? Itu bukan buku pelajaran loh. Gimana sih tips and tricksnya gitu? Oke. Iya. Mbak, lu kita Oke, terima kasih dulu Mas ya. Ayegi tadi untuk penjelasannya. Kita Bontang izin dulu ya semua. Nah, kita lanjut ke 7 karakter Mbak. Innovers. Belum nyala. Nah, saya mau sharing dulu ya ke teman-teman Innovers. Dia Pak Rizky. Awal mula 7 karakternya dari Saya mana? pulang duluan ya, dikunci nanti Kalau ininya. teman-teman yang Ya, waktu itu hati-hati. sudah bergabung waktu Ya. gathering bersama di tahun ini, di bulan Januari kemarin, Pak Prando menyarankan kita untuk membaca sebuah buku. Bukunya sangat baik, ditulis oleh Stephen R. Covey, yang judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Yaitu bagaimana di sini itu dijelaskan ada 7 kebiasaan sehingga agar menjadikan kita manusia yang efektif. Nah, ini adalah poin-poinnya, ada 7. Sehingga akhirnya kita mencoba mengadopsi 7 kebiasaan yang ada dalam buku ini menjadi 7 karakter Innovers. Gitu. Nah, pertama tadi Mas Ayogi sampaikan proaktif. Bagaimana kita itu bisa apa tadi yang ada gol-gol gitu, jemput bola. Nah ya, oke. Mungkin bisa. Oke. Sebenarnya saya tidak akan kalau pakai apa? Ini nih. Nah, jadi kalau saya simpulkan ya, kalau kita bahas 7 karakter dan baca strategi mungkin kayak nostalgia onboarding ya. Tapi teman-teman perlu sadar, jika kita pengen menjadi seseorang yang terus bertumbuh dan berkembang, terus menjadi versi terbaik dalam diri kita, 7 karakter ini tanpa harus dihafalkan pun akan kita terapkan. Kalau dihafalkan kesannya kayak ada beban tersendiri ya buat teman-teman ya. Nah, kalau kita terapkan,
proaktif, terus juga sinergi, planner, organizer, dan kawan-kawan, itu pasti secara otomatis kita akan terbiasa untuk memulai hal baik. Contoh proaktif itu gimana? Kita menjemput bola, kita yang butuh ilmunya, kita yang nanya. Kita langsung reach out ke orang lain. Misal saya bingung tentang HCM, saya tanya ke Maria. Saya bingung tentang HCM, saya bingung mengenai Innova Medica, saya tanya ke Pak Pandu dan sebagainya. Intinya, dalam proses proaktif ini kita sadar bahwa kita yang butuh, sehingga kita mencari bantuan untuk mendapatkan informasi itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke 7 hal itu, ada satu hal yang menjadi kendala buat kita semua, yaitu namanya mental blocking. Mental blocking sendiri itu adalah sebuah kondisi di mana kita menilai diri kita bahwa kita nggak mampu, atau kita ternyata saya cuma segini aja. Hal itu bisa dilatih dengan cara apa? Kita saat mendapatkan sebuah amanah atau mendapatkan sebuah tantangan, kadang mungkin kita langsung mikir duluan, kayaknya kita nggak mampu deh, kayaknya kita nggak bisa deh, kayaknya kita nggak tahu deh, atau kayaknya kita nggak akan sanggup. Kalau sudah ada mental blocking seperti itu, ya lama Anda akan mendapatkan terus hambatan-hambatan ke depannya. Tapi kalau perspektifnya kita ubah, ada tantangan baru nih, sulit kayaknya, cuma kita bisa coba. Oke, ini sulit, ini butuh waktu, tapi saya akan belajar untuk hal ini. Balik lagi, untuk 7 karakter ini, kita bisa memulai dengan mengubah mindset utama kita. Bukan merasa terbebani oleh masalah atau tantangan, tapi menjadikan tantangan sebagai sarana kita untuk meningkatkan diri. Contoh paling sederhananya adalah, mungkin buat teman-teman implementer ya, yang ngadepin user-user yang mantap gitu, yang pertanyaannya kritis, atau yang pertanyaannya kadang langsung kok nggak kepikiran gitu ya. Mungkin kita bisa mencoba, contoh menjawabnya adalah, jangan langsung bilang, waduh dok, saya nggak tahu nih. Waduh dok, saya masih baru dok, jadi saya masih bingung nih. Itu buat jawaban jujur bagus. Cuman karena kita mengkerdilkan diri kita. Kita menempatkan diri kita di posisi yang insecure, di posisi yang kalah. Kadang kita harus, kalau ngomongin belagu dikit, takut salah takut nih. Kita harus pede dulu aja sama potensi yang kita miliki. Contohnya gimana menjawabnya? Misal, wah dok, untuk case ini ada beberapa kemungkinan dok. Nanti saya tanyakan dulu ya kepada tim untuk yang baiknya yang mana. Kita analisa dulu. Kita analisa dulu ya dok. Kita cek dulu ya dok baiknya gimana. Jadi kita bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman buat user kita supaya ternyata orang ini kompeten nih. Jadi dia pengen ngecek banyak hal dulu seperti itu. Daripada kalau bilang nggak tahu, pasti user langsung apaan sih nih? Nah itulah. Itu mungkin secara garis besar. Nah, dengan perspektif atau pola pikiran seperti itu, dengan kayak misalnya, yuk kita terima dulu aja tantangan yang ada. 7 karakter Innova ini pasti bukan untuk hafalan teman-teman, tapi menjadi sebuah nilai yang teman-teman masukkan ke dalam jiwa teman-teman atau terinternalisasi dalam pola pikir teman-teman. Mungkin itu yang berbeda ya, berbeda. Ya, itu sudut pandangnya seorang HCM yang memang dilatar belakangi dari psikologisnya ya teman-teman. Jadi tidak tanpa alasan kenapa Mas Zikri menyampaikan hal demikian ya, karena itu Mas Zikri sudah riset, sudah review ya beberapa secara literasi memang yang menjadi faktor penentu kita dalam menghadapi masalah adalah respon pertama kita. Respon pertama, kalau responnya udah ya ada, pasti udah capek duluan di kitanya. Kalau capek, jujur capek, cuman akan memberikan tantangan buat kita atau menjadi kita buat lagi respon ya kenapa enggak? Itu sih Mbak Gita. Terima kasih Mas Zikri. Mungkin dari sini dulu nih teman-teman. Kira-kira ada nih yang bisa kita diskusikan dari 7 Characters Innovers ini mungkin?
dari 7 ini kayaknya nggak karakter saya banget deh. Tapi kok tetap ada ya di rekomendasi yang dari buku itu. Saya tidak empati. Hanya mungkin dari ketujuhnya ini semua gitu kan ya. Iya, pasti akan ada yang dominan atau ada yang mungkin kita perlu waktu untuk menunjukkan karakter itu. Nah, Mungkin tidak semua orang bisa proaktif karena dia perlu didekati dulu. justru karena 7 ini kita dari berbagai banyak macam karakter jadilah Innoverse Iya. gitu kan ya. Kali Jadi ini jangan khawatir, saya nggak punya kepikir terus jadi kayak nggak apa-apa. nggak kebawah ini nggak apa juga gitu kan. Ya, kalaupun ada satu atau dua karakter yang istilah teman-teman dominan, dimaksimalkan di situ. Kalau dimaksimalkan nanti kan nyusul sendiri kok misalnya. Ini ada teman-teman RSST nih. Waduh, Teman-teman RSST, halo di sana Mas Anis. Mbak Ani. Oh Mbak Anis. Oh ya. Maaf Mbak Anis ada di sana, halo. Mbak Ani, Mbak Dia, sama satu lagi saya lupa. Mbak Anis Mbak Dia. Rizal kalau nggak salah. Itu kalau dia. Oh. Itu saya Rizal, aku lupa. Halo Mbak Anis. Di RSST itu ada Ada tim RSST yang bisa merespon? RSST itu ada Mbak Ani, ada Mbak Alfian, Mbak Alfian, Mas Alfian, Terus Sama Mbak Dia. Iya Mbak Dia. Ada 3 di sana ya Pak Rian. Saya ingin minta Mbak Dia untuk sering mengevaluasi saya. Mbak Dia, coba Mbak sharing dong. Jabiknya nih. Galak nggak? Gigit Di ya. evaluasinya. Gigit. Karena penting nih kan. Enggak sih. CPLOT-nya kecil. Halo Mbak Dia. Kirim ini aja. Gambarnya bisa. Halo. Mbak Dia. Gak ada ya. Ada, pasti ada deh. Error nih. Ketika evaluasi apa nih yang Nggak bisa diakses. dilakukan? Oke, Perbaiki kalau dulu. Mbak Dianya udah Tapi lama, tadi cek sementara di dia Mbak Anis ya. apa di CPLOT Mbak Anis ada? Bisa jawab? Bisa respon? CPU aja normal. Jabiknya belum bisa dicek. Halo Mbak Anis. Tim RSST. Kemarin mah jalan tapi nggak tahu nih kenapa jadi error. Mas Alfian kali, Mbak. Mas Alfian bisa nih. Udah akun besting. Waduh, siapa Besti? Terus staging juga udah. Atau Settingan semuanya sama kan? Sama. Hah? Settingan database sama. yang evaluasi 2 kali waktu Agis. Coba Agis. Mbak Agis, tadi ada suaranya juga tuh. Ada suaranya aku dulu. Mbak Agis. Sharing dong. Mbak Agis sedang sholat. Oh, lagi sholat. Oke, jadi. Sorry. Oke. Oh iya, tambahan tentang jam karakter dan jam ini. Nanti akan ada sebuah output loh, Mbak Rita. Apa tuh Mas outputnya? Outputnya. Salah satunya kita akan terus menjadi sebuah pribadi yang terus berkembang, menghargai orang lain, mengapresiasi orang lain dan juga diri sendiri. Sehingga kalau teman-teman yang sudah mengimplementasikan 7 karakter inovatif ini dengan optimal ya, sesuai dengan versinya, pasti akan lebih menemukan makna, meaning atau value dalam dirinya. Karena memang dalam karakter yang ingin diterapkan di Jangka Medika ini, kita pun harus, bukan harus, kita pun akan diminta untuk mengembangkan diri kita dan juga mengapresiasi baik hasil kerja kita dan juga hasil kerja orang lain. Terutama yang sering saya bilang ke beberapa teman adalah beberapa inovasi, jangan lupa bilang terima kasih sama diri sendiri, karena itu yang kadang lupa. Ya, kita bisa apresiasi diri sendiri dari sisi psikologis juga itu memang buat mental kita tuh tetap sehat gitu kan ya. Jadi memang kita bisa fokus lagi, bisa menilai bahwa yang sudah kita kerjakan tuh bermakna loh, berharga loh. Betul, kebermaknaan lagi, bagaimana kita saat kita merasakan pekerjaan kita bermakna, maka kita nggak akan kerjanya tuh nggak akan setengah-setengah, kita coba ngasih yang terbaik gitu. Iya, berarti
untuk ke arah pekerjaan ya Mas. Nah, di mana habitnya sekarang itu kan yang biasa Inovers lakukan itu kita ada daily, ada weekly, kan di setiap triwulan tuh kita ada penilaiannya. Boleh dong di-share pengalamannya dari Mega, gimana sih untuk terkait daily scrum-nya dari Inovers ini, mulai dari kehadirannya kita, ada nggak sih yang telat-telat nggak? Monitoringnya bagaimana? Guys, diam nih, Mbak Mega mau ngomong. Untuk kehadiran ya. Iya, Oke, kalau untuk kehadiran, teman-teman di sini emang masih banyak banget yang telat dari jam yang seharusnya yang udah ditentukan gitu ya. Itu juga masih jadi kendala sih, entah karena kita pakai aplikasi terus jadinya terkendala karena sinyal ataupun dari aplikasinya. Kita juga masih nggak tahu, tapi yang pasti kalau misalnya teman-teman datangnya lebih pagi lagi, pasti hal-hal itu bakal bisa untuk diminimalisir gitu. Karena kalau misalnya ada teman-teman yang datangnya pagi, terus teman-teman yang telat dibiarin, berarti kita ngasih rewardnya buat teman-teman yang telat dong. Terus gimana dengan teman-teman yang udah sangat berusaha untuk datang pagi gitu. Makanya sebenarnya kita tercatat untuk yang terlambat dan lain-lain. Dan mungkin teman-teman nggak tahu kalau misalnya kehadiran ini tercatat gitu untuk yang sering telat dan lain-lain kayak gitu. Jadi, apa nih Mbak yang harus saya lakukan untuk kehadiran saya ini untuk bisa si presensinya bagus, atau kan kadang sometimes kita capek gitu ya Mbak. Terus ya jadi kayak pusing gitu, kayaknya ingin istirahat gitu. Bisa nggak sih sebenarnya buat kayak gitu? Sebenarnya gitu kayak, atau emang beneran tubuh tuh benar-benar sakit gitu, atau ada dari beberapa Inovers, maksud saya sendiri sih kayak nggak definisiin saya tuh capeknya capek apa gitu. Ya. Kalau misalnya di sini teman-teman merasa sakit dan benar-benar nggak mampu buat kerja, sebenarnya kita tuh di sini nggak melarang teman-teman buat izin, buat kayak nggak boleh sakit kan nggak mungkin ya. Tapi kan di sini kita juga ada prosedur di mana kalau misalnya teman-teman sakit ya sertakan surat sakitnya agar tidak memotong jatah teman-teman gitu kan. Dan juga kalau misalnya disertakan dengan surat dokter kan jadinya kita beneran iya lebih valid gitu benar. Dan kalau misalnya sakit lebih ke kayak mental gitu ya, kayak misalnya ngerasa pusing tiba-tiba gitu kan, oke butuh waktu, tapi kita juga harus punya waktu lagi untuk bangkit lagi gitu sih, karena bukan cuma teman-teman kok yang ngerasain itu gitu. Kalau teman-teman satu doang absen tiap hari ngerasa capek, di sini juga saya capek juga gitu buat ngerekap 90 orang yang ada di yang Inovers ini gitu ya. Mbak Mega baru Iya. Kalau teman-teman capek tiap hari harus absen. Kalau saya 90 dan juga diri saya sendiri. Itu sih Mbak. Tambahan ya. Silakan Buat teman-teman yang sakit kalau mau izin ya yang penting kabar KCM. Yang penting kabarin KCM, tapi satu hal yang nggak boleh teman-teman lupakan, kabari timnya, kabari PIC di site, kabari juga PM-nya. Jadi biar kita kan kalau di ghosting nggak enak ya. Kalau dianggurin nggak enak ya, kalau tanya nggak dijawab nggak enak ya. Intinya kabarin aja dulu kondisi teman-teman apapun itu. Misal ada yang izin ke saya, lu nggak rasa hampura, Mas, punten terjebak banjir, tim telat ada. Nggak masalah, yang penting bilang, Mas punten izin telat, dari pagi QB di perut saya ngamuk, mules mulu, nggak masalah, yang penting berkabar. KCM aja apa cukup itu Mas berkabarnya? Kalau untuk yang di site dan di project, utamakan juga berkabar ke PM atau supervisi yang ada di sana. Jadi kalau memang ada, misalnya ada apa kondisi teman-teman,
at least kita proaktif lah buat ngabarin duluan supaya warga lagi, supaya di sini kita nggak nanya-nanya tentang kondisi warganya. Iya. Tapi ada juga kan kalau pengalaman dari yang Innovers kan kita dimutasi nih kemana-mana kan dinasnya tuh dari Mbak Maria juga dapat arahan misal dari PM-nya terus ke supervisinya harusnya si Innovers A di mana besoknya udah di mana lagi gitu. Terus sampai dia nggak ngeh, saya sebenarnya di bawah siapa sih gitu kan? Saya supervisinya siapa sih gitu. Terus saya harus konfirmasinya ke Mbak. Nah itu tuh gimana sih caranya kita buat ngetain itu tuh? Atau sebenarnya nggak perlu ya kita ngetain cukup satu konfirmasi ke HCM, dari HCM pasti udah ngasih tahu juga kok sama SPP-nya. Jadi saya nggak perlu bilang lagi sama tim yang emang ada di project ketika saya kerja. Gimana tuh kalinya? Itulah pentingnya musik grup project. Oke, boleh ya, Mbak Fit ya. Silakan Bu Maria. Oke, sebetulnya kalau itu mungkin pertanyaannya cocok untuk programmer kali ya, Mbak ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang support atau analis pastinya sudah punya satu khusus, mungkin project manajernya pastinya seperti itu ya. Bantu konfirmasi saja Mbak Vita. Nah, kalau misalnya ada case, saya bingung mau informasi ke siapa, ke supervisinya, itu sampaikan kepada supervisi yang memang saat itu dibutuhkan. Teman-teman, misalnya siapa case-nya ya, Mas Unedo mungkin, Mas Unedo sakit, kemudian memangnya cepat, berarti izinlah dulu ke Mas Wawan. Kalau misalnya sedang di RSSA, lagi di pindah RSSA, berarti ke Patri. Seperti itu saja, jadi sesuaikan dengan kondisional teman-teman. Nah, juga jangan lupa untuk selalu informasikan kepada HCM, karena kami pun ingin diinformasikan loh sama teman-teman bagaimana kalau misalnya teman-teman sakit dan sebagainya, kan kita juga ingin tahu bagaimana keadaan teman-teman seperti itu. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalnya HCM nih sakit apa, kenapa bisa sakit, jangan ini ya, jangan Kenapa sih? jangan ini loh, jangan sakit hati kita tanyain, karena kami ingin memastikan teman-teman. Ada regulasinya nggak sih kok HCM sama detail gitu? Iya, karena kan keluarganya ada izin keluarga kenapa gitu? Iya, karena sih kok harus sampai ganggu gitu? Iya, terutama itu kepada tim Innovers yang ada di site. Kita kan jauh nih, kita tidak bertatap langsung, kita tidak bersentuhan gitu. Jadi kita memastikan bagaimana teman-teman di sana gitu. Cara itulah yang kita buatkan dan kita lakukan pendekatan kepada Innovers yang di site. Jadi kalau misalnya nanti ditanya satu bentuk kepedulian kita kepada teman-teman. Gitu Mbak Vita. Jadi kalau misalnya saya sakit ada keperluan keluarga harus terbuka itu ya Mbak ya. Nah, kalau itu ya, kalau itu kembali lagi kepada teman-teman, kami tidak memaksakan, tapi kami mohon maaf lagi kalau misalnya itu sudah sangkut pautnya dengan pekerjaan, itu ranah kami bertiga untuk memastikan hal tersebut. Ya, seperti itu Mbak Vita. Oke. Bisa di-repeat Mbak gambaran dari misalnya untuk SOP nih terkait dengan sakit, atau ternyata ditugaskan ke luar kota. Dan kalau kita ditugaskan ke luar kota secara saya pribadi itu bisa menolak atau enggak sih, dan gimana sih prosedurnya? Oke, ini mau jawab ya. Kita mau jawab atau kita? Oke. Kalau buat yang sakit nanti tadi udah jelas sama Maria, yang mungkin kabar dulu dilengkapi surat keterangan dokter jika ada. Kalau memang nggak ada ya pasti akan ada konsekuensi lainnya yang mengikuti. Yang pertama, yang kedua, jika kita dapat tugas nih, misal ada deal dengan ojek KB Pura, jadi akan ada Innovers yang akan kita kirimkan ke KB Pura. Yang kita siap, tentunya udah siap banget. Iya gitu, enggak lah, nggak tahu sih. Belum ada kabar lagi. Nah, kita balik lagi kepada kontrak teman-teman. Kita lihat lagi kontraknya. Apakah teman-teman sudah bersedia? Pasti di final interview. Nah, teman-teman direktur kami, dari interview HCM, interview user, baik Pak Prando, Mas Tri, atau Mas Wawan, dan juga final interview Bu Lasri, pasti harus tanyakan, Mbak, Mas, paling siapnya ditugaskan kemana paling jauh? Pasti ditanyain. Siap nggak? Kalau misal saya tanya, siap nggak di Kalimantan Timur? Siap nggak di Palu? Siap nggak di Papua? Itu kita bukan ngetes, emang benar-benar ditempatkan di sana. Dan memang kalau memang teman-teman sudah mengiyakan,
pasti akan tertulis dalam kontraknya. Tapi apakah ada case khusus teman-teman yang ternyata bilangnya misal bulan Sri atau apa hanya bisa begini aja, ada sudah ada di dalam khusus ada. Balik lagi, teman-teman saat interview gimana aja intinya. Tapi yang pasti untuk hal itu sudah ada di kontrak semuanya. Jadi memang harus ready ditugaskan kemanapun. Seperti itu. Ya. Gak apa-apa, lanjut aja. Itu Mbak Gita. Itu terkait dengan SOP ya. Nah, kalau tadi kan bilangnya webinar konfirmasi, jadi kan sarana komunikasi nih Mas. Terus kalau secara pekerjaan, selain komunikasi juga dengan PM ataupun supervisi, kita juga kan harus dokumentasi. Nah tadi Mas Zikri bilang secara konfirmasi kita juga dilengkapi secara sakitnya. Tapi kadang kan ada kayak segala sesuatu kayak cuma cukup istirahat aja sebenarnya tidur gitu, nggak benar-benar perlu surat sakit. Nah itu kita dokumentasinya gimana? Cukup dari chat aja atau belum report di Jira nih? Oke, kita makin lagi ya. Kalau itu kan kalau memang tidak ada surat sakit kan konsekuensinya adalah berarti uang makan dari uang transportnya. Oh sekarang sudah ada mission kan? Ada saya sudah konsul. Saya sudah konsul sama Gabi dari kemarin. Saya sudah konsul sama HCM sebelumnya. Memang kalau prinsipnya kan kalau bulan itu sudah menjelaskan no pay. Jadi uang transport dan uang apa namanya makanya pasti akan dipotong kalau memang nggak datang kerja. Nah, kira-kira Mas saya pengen tetap masuk dong hitungan hari kerja tetap bulan 22 hari misalnya. Apakah bisa? Bisa. Kita ada teknologi lagi, ada fitur namanya tukar hari kerja. Contoh yang paling sering bukan yang paling fitur gitu ya. Jadi contoh yang sering menggunakan fitur ke hari kerja dikarenakan kebutuhan project juga adalah Mas Arvendo ya. Mas Arvendo boleh nongol, saya hello. Ya, Mas Arvendo walaupun masih baru, jadi memang diamanahkan oleh Mas Wawan untuk masuk minggu, jadi hari weekdays-nya libur. Itu kan boleh tuh, tukar hari kerja. Nah, kalau memang sakit, misalnya saya sakit di hari Kamis, tapi saya nggak pengen gaji saya dipotong, ya saya masuk dari Sabtu dengan menjadi sama banyak 8 jam seperti itu. Itu adalah fitur yang memang Inas Medica siapkan untuk teman-teman yang memang pengen mengubah atau tukar hari kerja. Apakah legal? Legal. Karena sudah diajarkan tahun lebih. Iya, tapi untuk ganti hari kerja itu harus di periode bulan yang sama. Itu. Kenapa harus bulan sama? Masih ingat dulu periode? Nah, Masih ingat nggak tanggal periode? Periode apa itu? Periode cut off penghitungan kita. Nah, Baik absensi, penggajian, lembur, dan lain-lain. tanggal berapa aja sih Mbak? Tanggal 27 per bulan. Atau di onboarding? Sudah dijelaskan di kontrak. Tanggal 27 per bulannya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada sakit di 1 November, nah batas untuk ganti harinya itu tanggal 27. Begitu juga nanti kalau lembur. Perekapan lembur pun nanti akan seperti itu menyesuaikan. Jadi sampai per tanggal 27. Begitu seterusnya. 8 sampai 6. Jadi dokumentasinya itu triple ya, satu-satunya Mbak. Nah, Dan juga Jira. Nah itu pentingnya Jira, sehingga kalau nanti dari Jira itu tinggal di copy link aja. Kalau misalnya udah di-approve sama PM-nya, lalu reassign ke HCM-nya. Gitu. Berarti sarannya apakah chat dulu atau Jira dulu? Mbak? Jira dulu dong. Seperti yang waktu bincang Innovers kemarin, apa sih pentingnya Jira sudah disampaikan sama Mbak Vita kan? Itu dia sebetulnya membantu kita untuk di HCM ini. Gitu. Berarti kalau emang belum konfirmasi, nggak apa-apa ya buat Jira dulu gitu kan? Ya. Buat Jira confirm karena maaf teman-teman karena kita kan mengurusi banyak hal juga dalam Jira itu, jadi takutnya kan ada yang tenggelam dan notifnya nggak masuk. Jadi kita kan ada Telegram juga, kita maksimalkan aja Telegramnya sebagai alat komunikasi kita biar lebih cepat gitu. Ya, bisa di-review lagi berarti Mbak apa yang memang harus di-report di Jira untuk kebutuhan HCM? Oke, nah untuk di report dan di Jira penting sekali itu terkait sakit, izin, ganti hari, lembur nih ya. Terkadang teman-teman lupa untuk membuat isu rencana lembur sehingga bertanya, Mbak kemarin perasaan saya itu lembur loh, saya diminta sama ibu ini tapi saya nggak
problemnya. Nah, di rencana lembur itu juga dipastikan ya teman-teman tidak langsung di-assign ke HCM. Assign-lah kepada mereka yang dimintain lembur, terutama kepada project manajernya. Gitu. Kalau misalnya dari project manager nggak di-approve juga Mbak, lampirin kepada kami atau di bawah rencana lemburnya itu approve by chat Telegram dari PM-nya, itu nggak masalah sama sekali ya. Itu kami anggap. Nah setelah dari situ kita akan pastikan teman-teman, jadi mungkin kemarin ada yang ditanyain sama Mbak Mega sama Mbak Zikri, ini workload-nya mana, log time-nya mana gitu. Nah itu wajar karena kami ingin memastikan teman-teman bahwa apakah lembur dari teman-teman itu betul-betul dilaksanakan. Begitu. Dan catatan satu lagi teman-teman yang kita anggap adalah yang menggunakan workload-nya otomatis dari Jira-nya, bukan log manual. Oke, karena ada Mbak Vita, boleh ya sharing ya, sistem analis melakukan QA. Kebetulan kalau secara teknis betul saya tidak tahu, jadi ini saja. Lalu di manual itu QA-nya 1 jam, apakah betul Mbak Vita ada QA 1 jam? Ada yang 1 jam. Ada yang 1 jam. Oke. Tapi QA yang 15 menit, 5 menit apakah ada juga? Nah, begitu teman-teman. Jadi kami ingin memastikan bagaimana teman-teman dalam melakukan pekerjaan itu sesuai dengan estimasi nyatanya, realnya. Ada kan yang melakukan QA cukup 5 menit saja, atau mungkin 1 jam dan 2 jam. Itu kan akan terlihat nantinya di Jira. Seperti itu Mbak Vita. Berarti kondisinya apakah HCM di sini masuk ke semua proyek ya, bisa melihat untuk melakukan Ya, kita masuk semuanya. Kalau misalnya kita belum masuk, pasti kita akan langsung meminta kepada Pak Prando untuk diberikan akses proyek. Tambahan, kadang ada yang suka lupa ngedonin isu. Ya, nggak cuman teman-teman, saya juga lupa kok. Itu manusiawi, tapi jangan sering-sering ya. Nah, buat yang suka lupa untuk banyak info, maupun ngedown isu, silahkan nanti ngobrol lagi sama kita dan Mega. Karena pasti akan kita ingatkan, nggak cuma teman-teman yang lupa, kami pun sering lupa. Jadi memang ini menjadi pengingat dan pembelajaran buat kita bersama. Seperti itu teman-teman. Oke, itu kan daily kita ya, bagian kita gitu kan, sehari-harinya kita. Nah selain itu Mbak, tiap pagi ini kan dari HQ Bandung sendiri kan ada stand up nih. Nah ketika waktu saya onsite apalagi RSIH tuh stand up hilang. Sejatinya tuh stand up pagi penting atau enggak sih ya? Dari HCM sendiri atau sejarahnya gimana sih kok kita bisa ada stand up pagi dan tahu itu menjadi penting gitu. Oke, mau ingat Maria atau Mega dulu coba? Ini Mbak. Sampai Maria mulai. Oke. Jadi kebetulan dulu pun waktu saya pertama kali wawancara sama Bu Lasri, di situ kan ada Bu Lasri itu menanyakan apa hal yang paling penting dalam memulai hari untuk bekerja morning. Nah, ternyata alhamdulillahnya di Innova Medica ini udah ada gitu stand up meeting di pagi hari, karena itu tuh bagus banget untuk memulai hari kita, memulai pekerjaan kita agar lebih bersemangat, agar lebih produktif. Dan juga salah satu untuk stand up meeting ini sebenarnya buat kita untuk kita tuh sama-sama tahu apa yang mau kita kerjakan, sehingga nanti itu kita kalau misalnya komunikasi dan juga dalam melakukan pekerjaan lainnya itu jadinya nggak bingung lagi, nggak nanya-nanya lagi gitu. Dan di waktu 8 jam itu tentunya kita jadi produktif gitu. Gitu, Mas Dikri boleh ditambahkan? Maria, Maria bilang. Sudah. Jadi gini, kalau kemarin Apa yang disampaikan di stand up? Pak Prando tuh bilang gini, kalau mau memasukkan isu dalam rencana kerja, teman-teman harus tahu isu yang akan dikerjakan benar-benar sesuai dengan estimasinya. Berarti teman-teman harus paham dulu case-nya apa. Kalau kita balik lagi ke dalam 7 karakter Innovers, maka akan masuk ke poin 2 dan 3, yaitu planner and organizer, yang dimana kita bisa merencanakan dan juga kita bisa mengorganisasi
atau mengorganisir tugas yang kita dapatkan. Nah, fungsi stand up meeting ini, jadi kita bisa mengukur diri kita dengan waktu 8 jam sehari bekerja, maka kita bisa menyelesaikan beberapa tugas yang diminta. Dan kita juga perlu tahu nih, kira-kira si A mengerjakan tugas apa, si B mengerjakan tugas apa. Jika ada pengerjaan tugas yang istilahnya satu tipe atau satu project atau satu site, entah bisa saling nanya, entah bisa saling diskusi, kalau memang itu dan sebagainya. Harapannya, dengan adanya kita saling mengetahui rencana kerja teman-teman, kita bisa berbagi. Misal ada yang stuck di bagian A, nanya ke yang lain. Masuknya ke poin 4 dan 5. Jadi saat kita sudah mengorganisasi dengan baik, sudah mengukur diri kita dengan baik dengan sebuah perencanaan yang baik, kita masuk juga ke dalam empati untuk bekerja sama secara tim. Nah, bekerja sama secara tim ini yang mungkin kadang kita cuma sebatas mikirnya selain isu, padahal dengan adanya komunikasi, nanya kendalanya, terus sharing misalnya kira-kira apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu dibantu, itu memang sebuah komunikasi sehingga pengerjaan tugas itu jadi lebih efektif. Seperti itu Mbak Vita. Oke. Kita sudah melakukan daily itu mulai dari stand up ya Mas. Terus di dalam stand up juga kita menyampaikan rencana kerja kita. Tadi yang seperti disampaikan oleh Mega juga. Nah itu tuh menjadi poin penting untuk memulai hari. Karena kita sudah punya planning hari itu mau apa. Terus kalau misalnya sehari ini kan ada juga nih Mas. Kadang sometimes udah ngerencanain kerja, mau interupsi terus. Itu yang udah direncanain dari semalam akhirnya nggak selesai. Oke. Itu gimana tuh? Hanya Kan kadang di Telegram suka tiba-tiba ada stand up gitu atau perubahan rencana kerja. Seberapa penting sih yang buat hashtag itu? oke, saya masuk ya. Kalau buat satu hal yang harus teman-teman pahami bersama adalah perubahan rencana kerja dan juga stand up incomplete adalah sebuah hal yang wajar, jadi bukan dosa. Mungkin beberapa inovasi bikin kayak gitu. Nah, perubahan rencana kerja dan juga stand up incomplete bukan sebuah dosa, tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa teman-teman adaptable, mampu adaptasi dengan sebuah perubahan dinamis yang kadang nggak sengaja. Mungkin teman-teman tahu user kadang suka mintanya nggak bismillah dadakan gitu. Dengan teman-teman mampu merubah rencana kerja lalu beradaptasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, itu menjadi poin buat teman-teman, menjadi bahwa oke, lu bisa adaptasi, lu mampu mengubah dan menyesuaikan diri dengan baik gitu. Apakah sebuah kesalahan? Enggak, karena dalam hidup pasti ada hal yang kita nggak semuanya terlaksana dengan baik. Jadi itu jadi sebuah poin plus bahwa teman-teman mampu adaptasi dan mau gitu melakukan perubahan itu, walaupun referan ya, capek lah, males lah, bete lah, karena yang kita rencanakan nggak terlaksana itu nggak apa-apa, wajar kok. Dan itu menjadi poin plus buat kita karena teman-teman mau beradaptasi itu, karena nggak semua orang bisa, ya Mega ya. Jadi penting ya daily-nya kita, tidak cuma daily, kita juga ada weekly nih. Nah di ranahnya seperti itu kita ada kerjasama juga yang namanya bikin weekly report Target ya. atau enggak weekly target gitu. Target untuk satu minggu ke depan itu apa. Nah untuk HKM sendiri nih menganjurkan nggak sih atau ada juga nggak sih gitu. Nah, kalau bahas Terus secara kerja tuh apa gitu impactnya dari daily terus ke weekly? Nah, kita mulai dulu dengan tujuan enak nggak? Ya enak kan? Kalau kerja melakukan aktivitas gitu-gitu itu bosan juga ini kayak agak enak. Nah, kita ingin membuat teman-teman itu paham dengan adanya surat tugas. Nah, itu kan ya, surat tugas soalnya seperti itu. Nggak cuma seminggu sekali sebenarnya. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang 2 kali tergantung teman-teman desain. Nah, saat kita menggunakan target secara periode waktu tertentu,
kita jadi tahu nih goalsnya apa, goals dalam waktu 2 minggu itu apa, yang nanti diturunkan ke dalam rencana kerja harian. Misal 2 minggu ini tujuan saya adalah mendapatkan evaluasi karyawan sebanyak 10 orang, maka mungkin saya harus dapatkan minimal 1 mengevaluasi karyawan karena targetnya. Nah, dengan adanya tujuan baik mingguan, baik 2 minggu, baik sebulan, kita jadi tahu nih, kita ngukur energi kita gimana, kita ngukur tenaga yang kita keluarkan gimana, kita ngukur emosi yang kita keluarkan kalau ngadepin user gimana. Karena bisa aja dalam seminggu itu kita ngadepin user yang bikin emosi semua. Atau seminggu depan kita ngadepin user yang santai semua, kan mainkan dinamikasinya. Makanya dengan adanya surat tugas itu, teman-teman terbantu untuk memahami apa goals dalam mingguannya. Mas, kalau ada yang goalsnya di komposisi gimana? Ya, akan ditanyakan harusnya. Akan ditanyakan, kok targetnya dan tempatnya itu aja, ada kendala apa? Nah, biasanya media nih, yang paling jeli soal surat tugas. Karena banyak yang pasti saya ke media semua. Gimana Meg kalau surat tugas? Oke, untuk kita sendiri yang bikin atau nunggu dari institusi aja, kalau kita seperti kita tahu gitu. Ya, jadi untuk surat tugas ini disarankan dibuatkan per minggu. Kemudian juga untuk penugasannya sendiri, ini tuh memang kalau misalnya teman-teman minta penugasannya itu ke PM-nya ataupun ke supervisinya kayak gitu untuk tahu apa penugasannya selama seminggu ke depan. Jangan artikan surat tugas itu hanya untuk itu adalah membantu kita untuk mengetahui apa yang harus kita kerjakan seminggu ke depan. Makanya Tidak formalitas. iya, Ya. ditambah juga Jadi daily Iya. Dan membantu mereview juga Mbak Vita pekerjaan kita apa yang masih kurang, apa yang perlu kita kerjakan kembali dan begitu. Sebenarnya kalau teman-teman males gitu seminggu sekali bikin surat tugas nggak penting ngapain sih? Aku juga kalau mau bilang ya, aku juga males bikinnya 90 surat tugas gitu. Tapi ayolah kita sama-sama untuk kita lebih tertib lagi, lebih baik lagi kayak gitu. Karena ada hal positifnya juga dari surat tugas itu untuk pekerjaan teman-teman. dan teman-teman ada komunikasi kan, jadi Iya. ada komunikasi pasti ada kerjasama juga buat minimal usaha saling memahami lah. Betul. Tadi keywordnya komunikasi antara HCM dengan teman-teman yang ada di lingkungan. Dan lebih jadi bisa saya saya gitu. Apalagi kira-kira yang mau disampaikannya? Ada sih paling. Saya pengalaman nih, target bikin surat tugas minggu itu saya mau melakukan pelatihan, tapi implementasinya di lapangan itu pasti selalu berbeda. Pasti. Nah, jadinya tuh kayak ketika menyampaikan, mungkin kalau usernya aware ketika tanda tangan pelatihan, dia udah seminggu ini pelatihan Mbak, gitu kan. Kalau memang usernya aware gitu, tapi alhamdulillahnya sejauh ini sih Gak ada yang aja gitu, nggak merhatiin apa gitu. Apa baiknya sih ya, ketika teman-teman udah minta susah-susah buat surat tugas, orang udah tanda tangan, minta usernya untuk baca betul-betul. Jadi di awal minggu tuh memang sudah kita sodorkan seminggu ini kan mau ini Pak, karena saya ditargetin sama PM saya, supervisi saya untuk menyelesaikan case yang ini. Jadi surat tugas itu tidak ditandatangani ketika selesai ya Mbak. Betul, itu harusnya di awal sebagai apa tadi komunikasi. Jadi komunikasi dari manajemen ke betul ya komunikasi dari manajemen ke teman-teman, dari teman-teman ke rumah sakit kayak gitu. Ternyata dari supervisi ngeganti itu sama aja ya. bisa aja itu dari user atau dari kita juga kan ada banyak penyesuaian. Nah itu juga sebagai jadi bahan teman-teman untuk komunikasi dengan Mbak Mega, salah satu HCM kami. Sehingga nanti teman-teman boleh sharing, oh Mbak kemarin tuh saya tuh ada kendala loh di pelatihan ini nggak jadi karena ini. Jadi surat tugas kemarin saya itu kayaknya harusnya direvisi deh Mbak, kayak gitu. Bisa. Jadi tahu juga ya sebab gagalnya dan terinformasikan juga di Bandung, apalagi HCM-nya. Nanti dari sana kita bantu, kok bisa sampai gagal, si fase-fasenya memang sudah ditentukan gitu. Kita pernah kayak di AWS kan tiba ada buaya masuk ke saya kan nggak lucu ini.
Biawak. Yang tragedi biawak. Itu di yang Indonesia tuh ada biawak. Mungkin boleh Kalau bersuara. maksudnya evaluasi sama Fauzi, itu ada monyet yang ganggu evaluasi. Uzi. Kalau mas ada monyet yang ganggu kerja. Iya, daily weekly kita ada monthly juga nih Mbak. Monthly atau mingguan kali ya. Nah, ada juga nih kemarin Novers yang emang sudah rajin sebenarnya bikin triwulannya, menyampaikan, kan udah bikin triwulan masih saya merekam sendiri isu-isu yang kayak kan. Iya. Tapi waktu ada evaluasi per 3 bulan, kok jumlah isu yang ditampilkan berbeda ya dari rekaman saya pribadi. Itu sebenarnya gimana sih, dan sejarah yang harusnya triwulan itu harusnya seperti apa gitu. Oke, kalau buat evaluasi triwulan memang ada dua pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan by Jira sesuai dengan isu-isu yang dikerjakan dan juga kualitasnya. Yang kedua adalah evaluasi triwulan berdasarkan perkembangan teman-teman. Bagaimana proses adaptasi, bagaimana proses kepemimpinan, proses pembelajaran diri dan sebagainya. Yang Maria share sekarang adalah tentang evaluasi by Jira, yang dimana perhitungannya itu sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan selama 3 bulan. Ya, oke, kita masuk tentang itu biasanya kalau buat beberapa orang sudah terlihat sih nggak ada gitu. Terpisah ininya ada penilaiannya, ada dan lain-lain dan tambahannya. Penilaiannya khusus dari berapa ya cuma. Yang baru juga nggak tahu gitu. Oh iya. Apa gitu. Ya, oke. Lihat dulu. Iya. Jadi untuk yang by system mungkin dari Jira mungkin oleh Maria ya, makanya by Yang HCM. yang HCM. Nah, oke. Yang tadi Mas Zikri sebutkan ada 2 penilaian HCM dan Jira. Itu kita sebutkannya dalam satu tema besar sama ya, performance appraisal ya. Nah, performance appraisal ini kita melihatnya dari segala aspek itu, dari HCM dan juga dari Jiranya. Nah, teman-teman, mungkin ada teman-teman yang baru dan belum paham terkait ini. Ini adalah rapotan. Kita biasanya bilangnya rapotan Jira ya, Mbak Vita ya. Nah, Pak Prando, setiap akhir triwulan, teman-teman kita samakan ini ya, samakan mindset masih sama ya. Untuk triwulan itu 3 bulan sekali. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Februari, Maret kita sebenarnya triwulan pertama dan begitu seterusnya. Nah, ini kebetulan adalah yang terakhir kita nih, rapotan yang terakhir adalah triwulan keempat. Kalau misalnya teman-teman baru bergabungnya itu ketiga. Nah, kalau misalnya teman-teman itu baru bergabung 2 bulan terakhir yang kemarin penilaian, pastinya tidak akan ada, karena kan tidak adil ya kalau untuk nanti pengakumulasinya. Nah, ini adalah teman-teman yang sudah bergabung 3 bulan lamanya di Nova Medica. Akan apa saja sih yang dinilai? Itu ada 3. Produktivitas waktu, kuantitas kinerja, sama kualitas kinerja. Teman-teman bisa lihat bersama di sini kalau produktivitas waktu itu apa sih yang dilihat, yaitu bagaimana kita selama penggunaan Jira, berapa lama kita penggunaan Jiranya, berapa lama kita men-start progres pekerjaan kita. Nah, saya tidak akan menyebutkan teman-teman yang low band, teman-teman bisa lihat saja, tapi saya ingin menunjukkan teman-teman yang sangat baik nih penilaiannya. Itu ada 3 bulan kemarin, Mbak Desi itu bekerja, dia men-start progres isunya sebanyak 625 jam. Nah, selama berapa hari itu ada di sebelahnya, day work. Selama berapa di sini? 66 hari. Nah, selama 66 hari itu, berapa per hari yang di start progress oleh Mbak Desi? Itu sebanyak 9,5 jam. Kalau kita hitung kan jumlah waktu produktif kita kan 8 jam tuh teman-teman. Nah, Mbak Desi melampaui itu sehingga hasilnya statusnya adalah high. Itu salah satunya Mbak Vita. Begitu juga yang lainnya ya. Teman-teman bisa lihat aja di situ bagaimana pengakumulasinya. Jadi mau sharing juga kepada teman-teman nih. Kembali lagi mengenai benefit ini. Bagaimana sih kita bisa memaksimalkan Jira? Dari sinilah kita bisa melihat ya bagaimana dari produktivitas waktu, kuantitas kinerja itu jumlah isu yang kita kerjakan, lalu kualitas itu lebih kepada
isu kita dinilai oleh reporter. Ada akan diterima oleh kita kalau misalnya 3 poin ini kita high dulu, yaitu tunjangan skill yang akan menjadi penambahan salary buat teman-teman. Ya, boleh itu salah satu goal kita, tapi kembali lagi teman-teman, kita kan berproses, kita maunya juga di Innova Medica ini ya bekerja sambil belajar, belajar sambil bekerja, sehingga kita juga bekerja sambil terus mengasah diri kita semakin lebih baik. Jadi begitu teman-teman. Titip pesan buat teman-teman yang masih low bed, boleh direview lagi isu-isunya kemarin bagaimana penggunaan jiranya. Gitu sih Mbak Vita. Ini kok teman-teman saya pada pergi ya? Kemana teman-teman saya? Ya, itu ada produktivitas waktu, kuantitas kerja. Nah, yang buat penjelasan si kuantitas ini gimana sih, Mbak? Oke, kuantitas kinerja ini lebih kepada total isu yang kita kerjakan. Selama 3 bulan berapa sih isu yang bisa kita kerjakan? Assign-nya yang diberikan kepada kita berapa? Nah, siapa nih yang isunya high? Hanya ini ya? Oh, ini ya, ada Mas Dian Erman. Oh iya, Mas. Nah, Mas Erman selama 3 bulan kemarin isu yang dia kerjakan itu 277 teman-teman. Average isu, ini hours berarti dalam satu isu berapa jam yang dikerjakan oleh Mas Erman. Ini dia 1,9 atau kita sebutnya ini hampir 2 jam. Jadi setiap isu rata-ratanya dia 2 jam untuk pengerjaannya. Kemudian average day, berapa sih isu yang dia kerjakan per harinya? Itu 4 sampai 5 isu yang dikerjakan. Itu yang kita sebut dengan konsisten. Kalau misalnya Mas Erman begitu terus, isu yang dia kerjakan 5, dan dalam 5 isu itu masing-masingnya dia kerjakan 2 jam sesuai dengan produktivitas waktu kita, sehingga nanti status yang muncul adalah high. Gitu Mbak Vita. Oke. Kalau misalnya dari sendirinya udah ada yang ngitung jumlah isu tapi berbeda dari yang di bulan, itu kenapa ya Mbak kira-kira? Nah, itu boleh konfirmasi dulu kepada kami, sehingga nanti kalau untuk perapotan ini kan pastinya itu butuh ini ya Mbak, untuk datanya, sistemnya itu. Ada Mbak Vita kemarin? Bisa jadi gini, bisa jadi tuh kalau kitnya kayak gitu, Ada. itu yang bisa jadi yang saya ganti lagi. Asalnya ke switch ya. Ya, Maksudnya ke switch. Yang kedua adalah yang itunya bolak-balik, nggak kelar-kelar. Itu menjadi pengaruh. Tidak open gitu Entah kan. BTD, entah BTA, apapun ya itulah. betul sekali itu mempengaruhi. Pengaruh tuh. Tanggal berapa sih bulan ini diambil gitu? Per tanggal, kalau teman-teman ngeh, Pak Prando pasti kalau di setiap Sebelum Tanggal- hari itu pas Iya, iya. Kalau ini berarti kalau akhir triwulan 1 berarti April kan? Nah, 1 April pasti Pak Prando sampaikan untuk teman-teman, ayo ini lagi, di-review lagi isunya gitu. Diberikan lagi isu-isunya ke reporter agar reporternya bisa menilai. Karena apa teman-teman? Penilaian itu akan berpengaruh kepada yang satunya lagi, yang terakhir itu adalah kualitas kinerja. Sehingga nanti di kualitas kinerja itu goal kita adalah semua isu yang kita kerjakan itu di-review kembali oleh mereka dan diberikan penilaian. Penilaian 1 sampai 5, 5 terbaik, 1 terendah. Kalau misalnya semakin banyak teman-teman penilaian isunya baik, tentunya nanti saat terakumulasi statusnya akan good gitu. Bintang 1 tidak lama. Oke, berarti untuk kualitas kinerja ini penilaiannya untuk bad good ya, tidak akumulatif dari produktivitas waktu, kuantitas kerja, dan Tidak. juga kualitasnya. Iya. Berarti masing-masing Betul. itu memang penilaiannya sendiri-sendiri Iya, ya. betul sekali. Nah, karena pastinya misalnya nih dari produktivitas waktunya dia sudah ini nih, sudah banyak, tapi kuantitas kinerja dia kurang, berarti bisa disimpulkan dia memang bagus untuk start progress isunya, tapi isunya diulang-ulang mulu, kan sayang kalau seperti itu. Begitu juga kalau misalnya kualitas kinerjanya bagus ya karena memang isu yang dia kerjakan semuanya dinilai oleh reporternya. Sehingga kita inginnya itu tidak unggul pada salah satu aspek saja, kita inginnya tiga-tiganya itu bisa bagus gitu. Seimbang. Kalau yang penilaian sendiri siapa nih? Udah jam 5, nggak berasa ya. Lupa kita Oke, bisa kita bahas mungkin nanti kali ya. Iya. Part 2 ya. Oke, kita
bisa bahas karena bisa panjang ya kalau pembahasan terkait dengan tribulan itu. Kalau pertanyaan memang panjang karena memang kita dengan nilai. Oke. Kalau nilai kan sebuah penghakiman ya. Sip, jatuhnya. sip. Paling kita efektifkan waktu dengan pertanyaan kali ya Mbak Iya, Vita ya. boleh. Teman-teman Mungkin mungkin teman-teman kita buka untuk sesi bertanya atau sharing karena senternya HCM nih. Jadi boleh raise hand atau silakan open mic, kita bisa diskusi langsung. Karena ini kita bintang inovator nih. Kira-kira apa sih yang dirasakan teman-teman? Yang memang perlu jawaban dari sisi HCM-nya atau ternyata dia mau jawab secara psikologis nih kalau beban kerja. apa kita penting ya tentang nomor HCM 40 kali. Banyak banget Bisa sih. Kayaknya bisa. Kalau memang mau, Iya. waktunya mau, atau memang ada yang ingin sharingkan. Mungkin ada yang penting nih Mbak. Kan itu udah mulai aktivitas baru Mbak ada yang baru keset. Apa sih yang harus disiapin sama kita selain dari HCM itu mempersiapkan untuk alat kerja dan lain-lain dari kita pribadi itu apa? Ingat yang ikhlas dan siap berjuang. Itu utama ya, mindset dulu ya. Nah kan kayak harus ada yang dibekalin gitu kan. Hmm. Kira-kira data-data perusahaan itu boleh nggak sih kita share sampai batasan mana? Oh, kalau data, kerahasiaan data tuh memang balik lagi ke project. Dan biasanya yang paling mengetahui batasannya itu dari tim project manager, ya kan? Nah, HCM hanya akan mengarahkan untuk kerahasiaan data secara regulasi yang kita sering ada format kan, Ya, yang ketika tantangan tuh apa sih nama format itu? Form penjaga kerahasiaan data sama perangkat ya. Nah itu memang secara legal kita meminta teman-teman menandatangani itu untuk komitmen bersama. Biar nggak cuma komitmen lisan, karena tidak tidak bertuang dan kawan dikhianati ya. jangan dijaga ya. Betul, Ya. alat kerja tuh harus dijaga banget karena memang setelah yang kita amanahkan pada teman-teman. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mbak Vita, untuk data-data yang harus disiapkan sebelum keset dan sebagainya, saya harap teman-teman inovator yang akan ditugaskan ke saya bersikap proaktif untuk nanya ke PM-nya, Pak atau Mbak atau Mas, kira-kira apa sih yang menjadi karakteristik site ini? Apa sih yang harus saya siapkan? Terus nanti kalau saya ke sana sebagai anak yang baru pindah ke site sana, saya harus menghubungi siapa ya untuk nanya inovator lainnya nih supaya saya bisa adaptasi dengan baik di site itu. Bahkan ada nih inovator yang baru cuman di training seminggu di HQ Bandung sudah dilepas ke site. Kan nggak mungkin ketika sama user kita minta ngajarin di partner kita kan di hadapan user. Terus gimana tuh harusnya? Terus pentingnya komunikasi yang istilahnya kenalan dulu, chat dulu. Kan biasanya kalau yang di set kan pasti tempat tinggal berdekatan ya. Mungkin kita setelah jam kerja banyak ngobrol dan sharing tentang kondisi yang ada di set itu. Banyak untuk diskusi kira-kira buat masih hidup. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita jaga nih supaya proyek ini aman gitu. Sebenarnya banyak cara. Cuman balik lagi dari kita mau nanya atau enggak selalu sama. Gitu teman-teman. Oke. Itu sih buat kayak bincang inovasi hari ini. Nah dari teman-teman sambil bergilirnya ucapan selamat ulang tahun untuk Pak Prando. Betul ulang tahun yang berapa ya? Keberapa ya? Kayaknya ada semua deh. Ya, yang pasti Bapak sudah banyak mendebarkan ikan ya. Iya. Jadi kalau sembuh nggak usah dihitung angkanya. Yang bisa kita kapan lagi senternya HCM yang bisa kosong banget. Saya sih tadi tuh orang ini kayak harus disidang nih HCM. Ya gimana nih teman-teman inovers yang lain? Mungkin kalau perlu Pak Gus Bisa open cam supaya kita bisa diskusi. Isi pakai ini ya apa? hand Boleh dan angkat tangan Shaggy. background yang sama juga dong. Ada yang belum dapat background? Atau ada yang emang nggak bisa nempelin backgroundnya? Saya kalau ini emang nggak bisa ya karena memang hati kita hilang. Gimana? Ada yang mau diskusi mungkin?
Ini sih tadi di chat udah ini konten soal omega. Tingkat tombol di golongan darah. Apa tuh? Oh, tadi ada bahasan soal Papua. Iya. Atau ada yang mau request di Papua? Mas Marcel mungkin mau Coba. ini katanya mau ke Papua tuh kemarin tuh katanya mau nyobain papeda. Papeda asli ya. Papeda asli Mas Heri katanya mau coba. Iya. Oh, tahu Mas Heri. Ini teman-teman RSS ada nih. Mbak Anis ada di situ. Itu dia. Ini Mbak Diah ya. Dia. Gak ada suaranya Mbak Diah. Ini udah jam 7 udah pada waktu pulang deh. Kalian masih pulang ya. Udah, kita foto aja deh materi kita. Kalau nggak ada yang kita diskusi lagi, mungkin yang namanya Japri kali ya, semoga mereka nanti. Boleh open cam semua yang teman biasa komando dari saya kita foto bersama. Iya, memang orang percaya saya buat ini. Open cam, pakai latar yang sama sih kalau bisa, Mas Ragam. Bikin foto aja. Iya. Mas Raga jangan lupa surat tugasnya. Diingetin. Raga. Mas Adi. Ingatin live. Ayo teman-teman live kameranya. Kayaknya Mas Heri yang berangkat di Papua nih kali gua. Gak usah pakai background kali ya. Mas Heri. Mas Heri, background martabaknya mana, Mas? Oke. Mana? Oke, Mbak Fit boleh. Tuh kan, Foto ya. Mbak Fit lihat Mas Heri udah stream di sini. Mbak Nita, Mas Royan, Mas Sani, Mas Harpendo, Mbak Cynthia, Mas Habibi, CMS, Mbak Dinda, Mas Marcel, Mas Lutfi, Mbak Wahyu, Mbak Rani, siapa lagi nih yang belum? Ayo dong on cam yuk semuanya yuk. Mbak Dinda, Mbak Wahyu, Mas Ayogi, Tunggu. Mbak Melisa, Wah, ada Pak Cahyo nyempir, Pak Cahyo. semuanya yuk. Apa kabar? Ini yang nggak on cam karena nggak punya kamera kan? Yang punya kamera harus dong. Sultan ketek Sultan. ngapain tuh? Mbak Cahyo. Sultan ketek. Oke, kita mulai ya. Oke, dalam hitungan 1. Mas Habibi tambah ganteng. Kumisnya itu loh Mas Habibi. Siapa yang ngomong itu? Oh, Mas Heri. Apa, Mbak? Lepaskan Mas Habibi, lepaskan. Lepaskan, Mas, lepaskan. Ya wes. Ada Berarti- pengalaman ya, guys. Iya. Setia anak soleh. Mas Irfan sama siapa Mas Irfan? Ada lagi yang belum foto? Lah, udah foto aja. Semua Mbak Fit. Enggak ada Mbak. Oh, ada yang belum kerasa katanya. Oke, lagi ya. Lagi hitungan 1, 2, 3. Oke. Loh, Irfan offset. Oke, teman-teman, terima kasih untuk partisipasi. Selalu jaga kesehatannya, jaga kesehatan. Iya. Saingan Mer. Tan. liburan ke Sultan. Papua. Lu ke Oke, kalau gitu salam sehat teman-teman semuanya.